Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan bahas tentang solat-solat sunnah. Solat di antara solat-solat sunnah dan juga tentang solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat saat terjadi peperangan atau saat melaksanakan peperangan. Babu salatil khauf bil isnadil muttasili ilal imami al-hafizi ibni hajarin al-asqalani rahimahullah qala an Salih ibni Khawwatin radhiyallahu anhu. Bab ini menjelaskan tentang salat di saat dilaksanakan perang. Hadis yang pertama dari Salih bin Khawwatin radhiyallahu anhu, amman shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa salatal khauf, dari orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Dzatur Riqa, melaksanakan salat di saat peperangan terjadi. Bisa jadi salat yang dilakukan itu belum berkecamuk atau perangnya belum terjadi, belum mulai. Baru persiapan, tetapi musuh sudah ada di hadapan mata. Ini termasuk yang dilakukan di Dzatur Riqa ini, seperti itu, yaitu peperangan belum mulai, belum berkecamuk, dalam keadaan masih bersiap siaga dan musuh sudah ada di hadapan mata. Anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam saffat ma'ahu. Maka di sini disebutkan sekelompok sahabat Nabi itu membuat saffat ma'ahu, membuat saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatan wijahal adu, dan sekelompok lagi mereka berada di membentuk barisan lain ke arah di mana musuh itu berada. Misalnya kalau sekarang kiblat kita kan ke barat, kemudian musuh ada di timur, maka satu kelompok mengikuti Nabi, membentuk saf di belakang Nabi, dan kelompok dibagi dua, kelompok yang lain berjaga di arah timur, ke arah di mana musuh datang dari arah tersebut. Fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'atan. Kemudian Rasulullah salat bersama para sahabat yang membentuk shaf di belakang beliau, rak'atan, satu rakaat, tsumma tsabata qa'iman, lalu beliau berdiri tetap. Setelah satu rakaat, maka yang sholat bersama Nabi itu melanjutkan rakaat berikutnya, karena sholatnya boleh diqashar. Sholat dalam peperangan itu kan boleh diqashar 2 rakaat. Wa atammu li anfusihim, lalu mereka menyempurnakan sendiri, tsumman sarafu, lalu mereka meninggalkan shafnya dan bersiap-siap ke arah di mana musuh akan datang. Insarafu artinya membubarkan dari dan meninggalkan tempat shaf mereka yang sholat bersama Rasulullah itu untuk giliran putaran yang pertama. Tapi Rasulullah tetap berdiri memanjangkan bacaan untuk rakaat yang kedua supaya mereka menyempurnakan sholat. Kemudian setelah itu bergantian dengan kelompok yang kedua yang semula menjaga,
berada di arah di mana musuh akan datang atau musuh ada di sebelah dan arah tersebut. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua menyusul saat Rasulullah melaksanakan rakaat yang keduanya. Maka beliau panjangkan rakaatnya itu sehingga yang pertama sampai menyelesaikan sholatnya 2 rakaat dengan dikosor. Kemudian setelah itu kelompok yang kedua yang semula berjaga tadi menyusul mengikuti Rasulullah di rakaat yang kedua bagi Rasulullah, tapi bagi mereka baru rakaat yang pertama. Ada kosong dari sana kayaknya, ini nggak kecium dari sini soalnya. Iya, kayak ada bau kosong itu. Fasaffu wijahal adu. Setelah mereka meninggalkan safnya, maka mereka membentuk barisan di arah musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, lalu datang kelompok yang kedua yang lain. Fasalla bihimur rak'ah ar-rak'at allati baqiyat. Lalu Rasulullah menyelesaikan rakaat yang keduanya bersama kelompok yang kedua. Tsumma thabata jalisan, lalu beliau duduk. Wa atammu li anfusihim, dan mereka menyempurnakan rakaat kedua bagi mereka, karena Rasulullah kan sudah 2 rakaat tapi beliau duduk ya, maka kelompok yang kedua tadi baru 1 rakaat, maka mereka tetap melanjutkan lagi rakaat yang kedua. Wa atammu li anfusihim tsumma sallama bihim, lalu Rasulullah salamnya bersama dengan kelompok yang kedua ini setelah mereka menyempurnakan 2 rakaat, menambah sendiri, baru kemudian ditunggu oleh Rasulullah duduk sampai salam bersama mereka di rakaat yang kedua itu. Muttafaqun alaihi, karena sholatnya ini diqasar. Dalam peperangan dibolehkan untuk mengqasar sholat seperti dalam perjalanan jauh atau safar. Wa hadza lafdhu Muslimin wa waqa'a fil ma'rifati libni Mandah an Shalih bin Khawwatin an abihi. Yang dimaksud dengan orang yang sholat bersama Rasulullah pada perang Dzatur Riqa yang diriwayatkan darinya oleh Shalih bin Khawwat itu dalam riwayat yang lain adalah bapaknya sendiri yang ikut sholat bersama Rasulullah pada perang Dzatur Riqa. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin fawazainal adu fasafafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu wa raka'a biman ma'ahu rak'atan wa sajada sajdataini thumma sarafu makana ta'ifati allati lam tusalli faja'u faraka'a bihim rak'atan wa sajada sajdataini thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajdataini muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Ini sama seperti yang pertama tadi, karena musuhnya tidak berada di arah kiblat, musuhnya di arah selain arah kiblat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf fa saffafna saffain saffin khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah fakabbara an-nabi fakabbarna wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an thumma hadara bis-sujudi was-saffu alladhi yalihi wa qama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahwi al-'adu falamma qada as-sujuda qama as-saffu alladhi yalihi fa dzakara al-hadits. Ya, seperti itu tadi juga, kalau musuhnya berada di arah selain arah kiblat. Wa fi riwayatin thumma sajada wa sajada ma'ahu as-safful awwal falamma qamu sajada as-saffu tsani thumma ta'akhkhara as-safful awwal wa taqaddama as-safful tsani wa dzakara mithlahu wa fi awakhirih thumma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an rawahu Muslimun wa li Abi Dawud an Abi Ayyash az-Zuraqi
mithluhu wa zada innaha kanat bi usfan. Ini salat di usfan ini adalah karena musuhnya ada di arah kiblat, maka dibuat 2 shaf di belakang Nabi. Kalau tadi kan 1 shaf, yang 1 shaf di belakang Nabi sebagai imamnya Nabi, kemudian barisan yang kedua ke arah musuh. Nggak ikut sholat dulu, tapi gantian sholatnya. Yang ini selesai, kemudian mereka ganti jaga, kemudian baru datang yang lain. Kalau yang di usfan ini tadi datur riqo, yang ini adalah usfan, itu sholat musuhnya berada di arah kiblat. Ya, maka dibuat 2 shaf. Shaf yang pertama mengikuti Nabi semuanya ini, ya, saat takbir bareng semuanya. Setelah Nabi takbir sebagai imam, kemudian semuanya ya takbir untuk masuk dalam sholat. Tapi ketika ruku bergantian, ketika ruku dan sujud bergantian. Shaf pertama dulu, ya, ruku, shaf yang pertama ruku, sujud, kemudian setelah shaf yang pertama berdiri baru shaf yang kedua ruku dan sujud. Ya, begitu secara bergantian sampai menyelesaikan sholat, sehingga musuh ya tetap melihat mereka atau kita orang Islam yang sedang ini seakan-akan masih ada yang berjaga, karena masih tetap ada yang berdiri saat sujud itu. Walin Nasa'i min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi rak'ataini thumma sallama thumma shalla bi akharina rak'ataini thumma sallama wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Ada yang menyebutkan ini salat, dalam riwayat ini salat 2 rakaat dengan satu kelompok, ya, salat 2 rakaat selesai salam, kemudian kelompok yang lain yang berjaga sholat untuk rombongan yang kedua, tapi diimami juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat, ya, sampai selesai salam. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam shalla salatal khawfi biha ula'i rak'atan wa biha ula'i rak'atan thumma lam yafdhu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa mithluhu inda Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kalau dalam riwayat ini zahirnya mereka sholatnya 1 rakaat, tidak 2 rakaat. Kalau tadi kan 1 rakaat bersama dengan Nabi, kemudian mereka menyempurnakan sendiri, Nabi tetap berdiri menunggu, memanjangkan ya, bacaan, memanjangkan, berdiri di rakaat yang kedua menunggu sampai kelompok yang kedua sekiranya sudah ya, berbaris shaf dan masuk untuk melaksanakan sholat, baru kemudian ruku dan sujud. 2 rakaat. Tapi kalau dalam riwayat yang ini 1 rakaat, ya seakan-akan wallahu alam, ininya sebagian ulama mengatakan bisa saja ya, mungkin saat itu ya dibolehkan mengqashar sholat untuk peperangan ini. Kalau sholat untuk bepergian jauh yang 4 rakaat jadi 2, ini diqashar lagi jadi 1 karena riwayatnya zahirnya begitu ininya. Tapi ya, yang seperti ini tidak kita amalkan dalam mazhab kita. Yang kita amalkan dalam mazhab kita adalah yang tadi, yang tetap diqashar 2, tapi mengikuti Nabi 1 rakaat saja, jamaah bersama Nabi 1 rakaat, kemudian sisanya menyempurnakan sendiri. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi rak'atun ala ayyi wajhin kan. Rawahul Bazzar bi isnadin dhaif. Ini juga ya, salat ala ayyi wajhin kan, 1 rakaat dan ya bagaimanapun keadaannya, ya yang penting tetap melaksanakan salat.
Ini pada saat perang sedang berkecamuk. Jadi meskipun sedang memegang pedang, tombak atau panah, kemudian sudah tergelincir matahari, ini perangnya mulai jam 10 misalnya, udah perang, udah masuk waktu zuhur, belum selesai juga. Ya, kondisi perang kan begitu, orang selalu siap siaga, waspada menghadapi musuh. Sudah mau asar, bayangan benda sudah hampir sama dengan ukuran benda, diukur ini misalnya pada siang hari kan bisa diketahui itu. Akhirnya apa? Ya, waktu sholat sudah mau habis, akhirnya maka harus melaksanakan sholat. Maka bagaimanapun keadaannya, sambil ini bawa senjata mengawasi musuh, ya, sambil bawa panah itu, sambil baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sedang naik kuda misalnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Yang penting ya tetap melaksanakan sholat. Wa anhu marfu'an laisa fi sholatil khaufi sahwun, akhrajahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada dalam sholat peperangan itu sahwun, dianggap lupa, meskipun ya, apapun keadaannya, yang penting tetap ya, harus melaksanakan sholat itu bagaimanapun keadaannya. Babu sholatil idaini an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat Id, menjelaskan salat Id. Al-fitru yauma yuftirun nas. Fitr itu adalah hari orang-orang berbuka kembali setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Wal adha yauma yudhhin nas, rawahu Tirmidzi. Dan Idul Adha adalah hari orang-orang melaksanakan kurban atau orang-orang berkurban, itu maka disebut dengan Idul Adha. Adapun Idul Fitri adalah hari berbuka, hari raya berbuka setelah sebulan berpuasa. Wa an Abi Umair ibni Anas bin Malik radhiyallahu anhuma an umumatin lahu minas sahabati anna rakban ja'u fashahidu annahum ra'au hilal bil ams. Ini ada sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan jauh singgah di suatu tempat, itu disebut rakab, rakbun. Mereka datang lalu mereka mengatakan kami melihat hilal, ya, di tengah perjalanan di padang pasir kan tidak ada bangunan, tidak ada gedung, sehingga terlihat ya, cerah, hilal terlihat jelas oleh mereka. Bil amsi, kata mereka, kami melihat hilal kemarin. Fa amarahumun nabiyyu ay yuftiru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berbuka. Wa idza asbahu, dan saat di pagi harinya, ayyahdu ila musallahum, Rasulullah memerintahkan pada para sahabat untuk pergi ke musalla, tempat salat, untuk melaksanakan salat Id, maksudnya begitu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadza lafzuhu wa isnaduhu sahih. Artinya kita menentukan selesainya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal, ya, datangnya hari raya itu dengan melihat hilal. Seperti tadi ini ada sekelompok orang datang, sedang melakukan perjalanan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan serta bersaksi kami telah melihat hilal. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk ya tidak berpuasa besok harinya dan di pagi harinya melaksanakan salat. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk melaksanakan sholat id sebelum beliau makan beberapa biji kurma. Artinya disunnahkan sebelum sholat id untuk makan sebelum pergi melaksanakan sholat id, disunahkan untuk makan, karena setelah sebulan penuh berpuasa di pagi hari tidak makan, maka pada saat hari raya baru makan. Wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wassalahat Ahmadu wa ya'kuluhunna afroda. Ya, Rasulullah makan beberapa biji atau beberapa buah kurma. Wa an ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhu ma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yaf'am. Ya, sama ini hadisnya menjelaskan bahasanya Rasulullah tidak keluar melaksanakan sholat id sebelum beliau makan terlebih dahulu. Wala yat'amu yaumal adha. Adapun hari raya Idul Adha maka sunnahnya tidak makan, sebagaimana Rasulullah tidak makan sebelum salat Idul Adha hatta yusolli, sampai selesai salat Idul Adha baru makan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha annaha qalat umirna an nukhrijal awatiq wal huyyadha fil 'idain. Ini dari Ummu Athiyyah berkata, kami diperintahkan untuk membawa keluar dalam pelaksanaan sholat id al-awatiq, orang-orang tua, ya perempuan-perempuan yang sudah tua, wal huyyad, dan perempuan-perempuan yang haid, fil 'idain, dalam sholat id, tapi tidak untuk sholat kalau yang haid. Ya, disebutkan dalam hadis ini yashhadnal khair, supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan, keberkahan. Orang-orang pada keluar, pada bergembira merayakan id, wa da'watal muslimin, dan supaya mereka dapat doa semua orang-orang Islam yang melaksanakan sholat id, dan cukup mereka mengaminkan, kan berarti mereka bisa dapat doa itu. Wa ya'tazilul hayyadul musalla, tapi yang haid tidak masuk ke masjid, nunggu di luar, supaya mereka dapat doa dari orang-orang yang sholat, dan mereka bisa menyaksikan kebaikan, keberkahan pada hari raya itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-'idain qabla al-khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka salat id sebelum khutbah, berbeda dengan salat Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru salat, kalau id salat dulu baru khutbah. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal id rak'ataini. Rasulullah salat pada hari raya Idul, hari raya atau hari Idul Fitri atau Idul Adha, rak'ataini, 2 rakaat, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Artinya hanya salat itu saja, 2 rakaat pada saat pelaksanaan salat id itu. Akhrajahu as-sab'ah. Wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-id bila adzanin wala iqamat. Salat id itu tanpa azan dan tanpa iqamah, tapi diserukan as-salatu jami'ah. Boleh dibaca as-salatu jami'atun, boleh dibaca as-salata jami'atan. Boleh 2 bacanya gitu. Biar kalau tan, tun. Begitu dalam membacanya. Boleh as-salata jami'atan rahimakumullah. Kan biasanya diulang itu sampai 3 kali itu. As-salat boleh dibaca jami'atun kalau untuk jami'atun. Kalau as-salata jami'atan rahimakumullah. Seperti tarawih juga kan gitu, as-salatu jami'ah rahimakumullah.
Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an, tidak salat sebelum Id salat apapun. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini, lalu setelah sampai di rumah setelah salat Id baru salat 2 rakaat. Ya. Wallahu a'lam, ini salat 2 rakaat ini salat sunnah ya. Yang bisa jadi salat duha itu. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke masjid, ke tempat salat. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu, maka yang pertama dimulai oleh beliau adalah salat, artinya salat Id. Datang, ketika beliau datang baru salat, begitu. Ketika imam datang dimulai salat. Kalau di kampung kan begitu. Di tempat saya ya di masjid itu di kampung, imamnya memang datangnya, khotib itu datangnya terlambat. Sekiranya orang sudah kumpul ya, meskipun dulu nggak ada telepon, udah kumpul belum nggak ada, tapi ya sekiranya orang sudah kumpul baru datang imamnya, saat itulah langsung mulai sholat begitu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau sekarang enggak, imamnya suruh datang jam 6 harus datang Ustaz katanya itu. Kalau enggak datang telepon kita lagi di jalan. Takut tidak kumpul imamnya enggak datang. Iya gitu. Sekarang ini pengurusnya begitu. Tapi kadang-kadang saya siasati, saya enggak mau masuk dulu, saya di rumah orang dulu situ. Atau di ruangan, ini kan ada ruangan DKM gitu. Baru ketika mau masuk sholat baru itu masuk. Biasanya begitu. Iya. Tapi kadang-kadang yang enggak ini suruh duduk situ. Fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'idhuhum wa ya'muruhum, muttafaqun alaihi. Beliau berdiri di hadapan orang setelah sholat menghadap ke jamaah untuk berkhutbah. Ya, ini dalam hadisnya seperti ini, faya'iduhum wa ya'muruhum. Berikan nasihat kepada mereka dan menyampaikan perintah kepada mereka. Maksudnya adalah berkhutbah. Maka ini jadi khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Apakah khutbahnya seperti khutbah Jum'ah 2 kali atau berdiri begitu saja menyampaikan nasihat setelah itu selesai, nggak seperti khutbah Jum'ah. Ya, maka dikiaskan dengan khutbah Jumat karena yang dalilnya jelas itu adalah tentang khutbah Jumat dengan 2 kali, kemudian ada rukun-rukunnya gitu. Disamakan. Menurut mazhab kita, sebagian yang lain berpendapat 1 kali saja itu, dan tidak seperti khutbah Jumat yang penting menyampaikan nasihat itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi karena dalilnya seperti ini yang diriwayatkan ya, dari Rasulullah seperti ini ya, maka tentunya banyak pendapat, banyak penafsiran ini ya, memungkinkan untuk ya, terjadi perbedaan. Ya, dalam hal-hal seperti ini kalau ada terjadi perbedaan ya udah wajar-wajar saja, jangan bersikeras kayak orang-orang Wahabi katanya sholat khutbah itu bid'ah kalau 2 itu. Yang kita juga nggak tahu ini kalau khutbah apakah 2 apa 1. Soalnya dalilnya begini secara umum saja. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum annahu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula. Salat Id itu takbirnya 7 kali. Rakaat pertama wa khamsun fil ukhra, rakaat kedua 5 kali. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Membaca surat setelah Fatihah
ya, pada 2 rakaat itu. Akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi 'anil Bukhari tashihahu. Wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha bi qaf waqtarabat. Akhrajahu Muslim. Yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Qaf dan surat Iqtarabat ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq akhrajahu al-Bukhari wa li Abi Dawud an Ibnu Umar nahwu. Artinya berangkatnya melalui satu jalan kemudian pulangnya jalan yang lain itu. Itu maksud sunnahnya seperti itu. Ya, kalau sekarang sholat Idnya di mana? Al-Jihad. Ya, berangkatnya lewat mana ini? Satu jalan. Lewat pintu. Lewat gang satu lagi. Lewat gang sini lurus, yang ini belok kanan. Yang penting dibedakan jalan ininya. Kalau ke masjidnya cuma satu, ya, antara berangkat dengan pulangnya. Begitu juga Jumat, ya sunnahnya gitu. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama datang ke Madinah itu melihat orang-orang Yahudi, ya, atau orang-orang selain orang para sahabat, ya, selain orang-orang Islam, mereka merayakan 2 hari raya dengan, ya, bergembira, berfoya-foya pada 2 hari raya yang mereka rayakan itu. Faqala qad abdalakumullah bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala mengganti, ya, hari raya itu dengan 2 hari raya kita, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, tapi dengan cara merayakannya yang sesuai dengan syarak, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri, ya, dengan salat Id di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala minas sunnati ay yakhruja ila al-'id masyian. Sunnahnya adalah keluar untuk salat Id itu berjalan kaki. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi 'id. Suatu ketika, kata Abu Hurairah, terjadi hujan pada hari raya. Fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal 'id fil masjid. Maka Rasulullah dengan para sahabat salat Id di masjid. Ya, maka boleh salat Id di masjid, tidak harus di lapangan. Kan sebagian orang kan maunya sholat Id di lapangan, ya. Iya, kalau kurang, ya, baru ke lapangan. Ya, tapi seandainya di masjid pun pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layyin. Ini satu lagi. Babu sholatil kusuf, salat gerhana. Seminggu yang lalu terjadi gerhana, ya, gerhana bulan katanya. Tapi di sini nggak kelihatan. Di Bogor kelihatan apa enggak? Ya, maka jadi sunahkan untuk sholat. Iya, terjadi kejadiannya siang sehingga yang bisa melihat itu bagian timur Indonesia, Papua gitu. Nah, bagaimana caranya yang sebenarnya? Karena ada satu masjid melaksanakan sholat gerhana di dekat tempat saya. Akhirnya jamaah pada nanya di grup WA, nanti malam kita sholat gerhana nggak? Ini grup sebelah sholat katanya. Grup masjid yang lain maksudnya, bukan grup ini. Saya bilang nggak ada, saya bilang nggak kelihatan di sini. Menurut perkiraan hisabnya nggak kelihatan. Dan ini apa yang bagian antariksa, apa namanya itu, yang BMKG apa astrologi itu mengatakan nggak terlihat wilayah Jawa Barat,
sebelah barat sini, Bekasi, Jakarta juga nggak kelihatan. Akhirnya apa? Dari semua masjid nggak ada yang sholat kecuali di situ loh. Tapi wallahu alam kayaknya mereka sekarang lagi ini mungkin malu sendiri itu kalau sholat sendiri, yang lain nggak ada yang sholat. Tadi acara subuh keliling nggak ada yang datang. Tadi pagi takut dibully. Mungkin dia lihat di itu di medsos mau ada gitu. Iya, karena dia langsung tanpa baca detail, kalau di sini nggak kelihatan, akhirnya diumumin sholat. Nggak terjadi itu. Dalam hadisnya sendiri disebutkan begini, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu annahu qala in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Matahari ya, terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat meninggal putra beliau yang bernama Ibrahim. Faqala an-nas, lalu orang-orang berkata, inkasafati syamsu li mauti Ibrahim. Ini gerhana karena Ibrahim meninggal, kata mereka gitu. Dikait-kaitkan dengan meninggalnya putranya Nabi yang bernama Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin. Kalau terjadi gerhana bukan karena matinya seseorang, wala li hayati, atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, ketika kalian melihat, tuh kan dalam hadisnya kan melihat. Ro'a. Ini kan di sini nggak terlihat, kenapa sholat ini? Baru fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Maka berdoalah kepada Allah kalau kalian melihat gerhana tersebut, dan laksanakanlah sholat hatta tankashifa. Ya, dalam riwayat yang lain hatta tanjaliya, sampai selesai gerhananya. Jadi waktunya sholat itu ketika sudah terlihat sampai sempurna lagi, itu selesai. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Nah, kalau sekarang nggak terlihat, bagaimana orang mau sholat? Saya itu sampai awasi dari semenjak sebelum maghrib atau setelah maghrib ini, karena mereka sholatnya itu setelah maghrib. Ini orang sholat melihat apa enggak, kan sebagian jamaah kadang-kadang gitu, tuh kok di sana sholat Ustaz, katanya. Ada datang anak kecil lagi, Ustaz nggak sholat ini, kan di sana sholat, katanya gitu. Saya bilang tunggu, kalau kita lihat sholat, kalau nggak sholat, saya bilang gitu. Ternyata nggak, saya awasi, saya pakai Stellarium itu. Saya pakai Stellarium yang Android itu, kan ada yang aplikasi yang online, Stellarium untuk mengamati gerhana. Itu kelihatan bulat-bulannya, saya bilang gitu di sini. Tapi ini mendung di sini nggak kelihatan. Kebetulan pas hari Kamisnya kan pas bulan besar itu, bulan tanggal 14 kan udah ini purnama. Saya habis buka puasa, saya lihat tuh bulan di situ. Kemarin saya lihat pas di situ saat jam yang sama, nggak mungkin ini nggak kelihatan, saya bilang gitu. Sampai jam Isya itu belum kelihatan. Baru jam 8 setelah sholat Isya bubar kita setengah 8, jam 8 kurang seperempat, saya lihat tuh bulannya udah bulat ini, udah tinggi dan kelihatan bulat. Ini nggak ada gerhana, saya bilang gitu. Artinya gerhana nggak terlihat di sini. Kondisi posisi letak geografis kan mempengaruhi juga. Dulu juga begitu, yang waktu zaman gerhana matahari. Ada yang nanya ke saya, ini ada gerhana matahari, sholat nggak kita? Kata saya, nggak kelihatan di sini, saya bilang perkiraannya. Kalau terlihat, ayo sholat, kalau enggak. Padahal ya sudah saya bilangin itu begitu. Maka dan hadisnya aja kan, fa idza ra'aitumu huma, artinya kalau kalian lihat dua gerhana itu maka baru sholat. Dulu begitu juga, waktu sholat gerhana
itu pada takbiran. Memang ini kelihatan di gerhana matahari, gampang dilihatnya. Gerhana matahari, ya. Pada waktu itu ada gerhana matahari. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Anak kecil kan, sana takbiran, ayo kita takbiran, datang ke musola. Nggak usah takbiran, udah duduk aja dulu sampai kelihatan gerhananya baru sholat kita. Saya bilang gitu. Sampai 2 kali terjadi gerhana begitu saya ingatkan. Tapi pas waktu akan terjadi gerhana, kebetulan ada acara kayak tadi pagi subuh keliling gitu. Datang Habib kasih tahu kalau gerhana jangan takbiran, baca istighfar. Akhirnya setelah itu sampai sekarang nggak ada yang takbiran lagi. Baru anak-anak kecil pada ngomong, iya benar ya nggak ada takbiran kalau gerhana. Banyak yang aneh-aneh kayak gitu kita nggak. Mungkin maksudnya senang aja mungkin anak ilmunya. Iya, makanya kita kan saya bilang beramal itu dengan ilmu. Jangan asal lihat di internet ada gerhana sholat gitu. Kalau di Amerika gerhananya kita mau sholat nih. Bisa jadi tiap bulan kita sholat gerhana. Kan setiap bulan putarannya beda-beda. Sholat ini gerhananya terjadi di Siberia. Dengan tiap ada waktu-waktu yang bulan itu nutup matahari begini. Yang di Kanada atau di bagian kutub utara, dekat-dekat dengan kutub utara itu. Ya, berarti kan enggak semuanya kita lakukan karena sekarang ini zaman internet, jadi informasi begitu ditelan mentah-mentah dikira ada gerhana sekarang ini. Gerhananya di Brazil, di sini mau sholat gimana? Ya, ini gerhananya kelihatan di Papua bukan di sini. Nah, banyak macam-macam kejadian aneh kalau orang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, akhirnya apa? Jadinya begitu. Jadi bahan bulian. Tapi ya kita nasihati, bukan dibully. Nanti orangnya jadi sakit hati. Tapi orangnya kayaknya ada banyak yang ngomong itu merasa dibully. Sehingga malu datangnya. Ya kita nasihati dengan baik-baik, jangan begitu. Ya buktinya yang semula takbiran sekarang nggak pada takbiran. Itu sholat gerhana. Ya, sering kejadian kayak gitu itu. Seminggu yang lalu juga ada nikah, dalam acara akad nikah. Kemudian saat ijab dan qabul kan mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai gitu. Tiba-tiba udah sah ya. Kemudian ada perempuan, oh nggak sah, tadi belum ngomong dan kawinnya katanya. Akhirnya, udah sah, saya bilang satu saja udah cukup. Diam. Awalnya ada sebagian yang mau terpengaruh, ulang lagi gitu. Bapak-bapaknya jadi ragu-ragu, ulang lagi katanya. Saya bilang udah sah katanya, cukup nikah saja. Emang apa bedanya nikah sama kawin? Akhirnya udah nggak jadi. Sering kejadian kayak gitu. Gara-gara mic-nya telat begini, nggak sah tadi, kelamaan jangan gitu. Yang penting masih satu majelis, saya bilang. Bukan yang satu jawabnya di sana. Pulang dulu ini mic-nya mati, beli baterai dulu. Yang penting nggak seperti itu, ini kan masih satu majelis. Nggak pakai mic juga nggak apa-apa. Nggak pakai mic juga nggak apa-apa. Yang penting 2 orang udah dengar, yang belakang selalu nggak dengar ya. Biarin. Iya udah aneh-aneh sekarang orang ini banyak ini lebay kadang-kadang bahasa ininya gaul itu terlalu apa? Banyak informasi, ya ilmunya dikit, ya disaring, udah dipakai gitu. Walil Bukhari min hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Maka salatlah dan berdoalah supaya
dihilangkan oleh Allah apa yang kesulitan yang kalian alami. Ya, maka disunahkan sholat gerhana itu sebagai simbol itu bahwasanya segala sesuatu itu adalah diatur oleh Allah, sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Maka Allah menciptakan ya, keadaan manusia itu terkadang senang, terkadang susah, terkadang ya bahagia, terkadang sedih. Dan itu semuanya adalah kehendak Allah. Kalau ya, Allah berkehendak kita diberi ujian, cobaan, maka kita hadapi dengan sabar. Suatu saat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang berlipat ganda dari apa yang kita alami ya, dari ujian, musibah dan cobaan itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf bi qiraati. Rasulullah mengeraskan bacaan suara ya, bacaan saat salat gerhana matahari. Fa shalla arba'a raka'atin, maka beliau salat 4 rakaat. Di sini sebutkan fi raka'atain, bukan 4 rakaat, 4 kali ruku. Ya, rakaat di sini maksudnya 4 kali ruku. Bukan 4 rakaat, salah tadi ini. Ini belum sempurna bacanya. Arba'a raka'atin fi raka'ataini, salat dengan 4 kali ruku tidak ya, pada 2 rakaat. Jadi salatnya 2 rakaat tapi 4 kali ruku. Kan biasanya 4 sujud. Ini sekarang 4 ruku. Wa arba'a sajadatin, dan 4 kali sujud. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdhu Muslimin wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Rasulullah menyuruh orang ya, yang untuk menyerukan as-salatu jami'ah. Artinya salat akan dimulai. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah. Tapi dikumandangkan, diucapkan apa? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah gitu. Artinya salat akan dimulai, segera dimulai. Karena tidak disunahkan adzan dan iqamah. Sampai di sini dulu, udah jam 11 kurang seperempat. Jadi arti rakaat di sini adalah ruku. Arba rakaat itu artinya 4 ruku. Hah? Oh, ini yang lain, ini yang di bawahnya nanti. Ini yang di atas mana tadi? Yang di sini. Ini 4 kali ruku. Salat dengan 4 kali ruku. Rakaat di sini artinya ruku. Ya, bukan rakaat tapi ruku. Fi rakaataini, yang kedua ini baru artinya rakaat. Ya. 4 kali ruku. Dalam riwayat yang lain ada 8 kali ruku. Ya, nanti ada juga riwayat yang lain 5 kali ruku dalam 2 rakaat. Ya. Dalam 1 rakaat 5 kali ruku. Jadi berulang-ulang rukunya gitu. Ada riwayat yang lain menyebutkan 6 kali ruku. Berarti setiap rakaat 3 kali ruku. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan ini? Yang mengenai praktek tadi sholat dasar terang kita, namanya musuh. Kita lagi sholat, Ya. musuhnya dari sini, anggap aja 2 baris tadi ya. Ya. Ini Rasulullah mamanya contoh. Terus kita ada 2 saf gitu ya. Ini lagi sholat takbir, ini takbir sholat ya. Ya. Ini masih menghadap ke timur. Madhab ke sana. Belum sholat mereka. Belum sholat. Iya. Jadi dia udah selesai rakaat pertama ini selesai. Mereka bubar ke sana, melanjutkan. Enggak, melanjutkan rakaat keduanya sendiri. Iya, lanjut sendiri. Setelah itu selesai ke sana. Ini pergi sini, Iya. ini baru masuk saya. Baru masuk ya gitu. Maksudnya gantian jaga. Jadi pindahnya itu tetap sudah selesai. Selesai sholat, tapi menyelesaikan masih 1 rakaat. 1 rakaat ya. Gitu. Kirain
soalnya terus bubar balik lagi gitu. Enggak. Oh, Jadi Rasulullah Tetap satu rakaat di depan menyelesaikan sendiri sholat baru dia dia pindah sini masuk ke rakaat. rakaat ya. Jadi tetap Rasulullah 2 rakaat. 2 rakaat masing-masing dua 2 rakaat, tapi berjamaahnya itu 1 rakaat 1 rakaat. Oh, iya. Jamaah yang kedua juga dia ikut.